Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Batch1 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novandri, guru Akidah Akhlak Min 1 Sumeneb. Hari ini tanggal 10 Mei tahun 2025. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu untuk memenuhi UKIN, ujian kinerja PPG Batch1 2025. Saya adalah mahasiswa dari LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan nomor induk mahasiswa 2460101273. Sekian perkenalan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah kalian masih semangat untuk belajar? Kurang apa? Apakah kalian masih semangat untuk belajar? Oke, baik. Sekarang kita akan belajar apa? Akidah akhlak. Sekarang kita akan belajar akidah akhlak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu bukunya semuanya dikeluarkan. Kalau sudah, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu, biar ilmu yang kita pelajari hari ini barokah sama kalian semua, sama kita semua. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil wal walidayya walil mu'minina. Amin. Rabbi ja'alni sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Setelah baca doa, kita lanjut dengan membaca surah Al-Quran, yaitu surah apa, Nana? Oke, surah Al-Qari'ah. Dilanjut dengan surah. Oke, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Qur'an adraka Mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush.
gunakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak. Sebelumnya Pak Novan mau absen dulu. Naura Ainul Najwa. Iya. Bagaimana Mbak Naura? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya Muhammad Rizky Ridhollah hadir. Bagaimana Mas Rizky keadaannya? Sehat, alhamdulillah. Oke, kemudian Hanul Huning Sejati. Oh, hadir. Bagaimana kamu sehat? Sehat. Baik. Abia Noval Apikori hadir. Bagaimana Mas Ahmad? Keadaannya sehat? Semangat? Semangat. Baik. Sudah Bapak absen semuanya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Biar apa? Biar rasa nasionalisme kita tetap semangat terhadap bangsa Indonesia. Baik, silakan berdiri. Oke, baik anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke. Untuk pelajaran minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang apa yang tahu? Benar sekali. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Apakah kalian masih ingat tentang pelajaran Asmaul Husna? Oke, coba kalau kalian masih ingat, Pak Novan mau tanya, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Siapa? Oke, coba tunjukkan tangan yang bisa, tunjukkan tangan dia, tunjukkan tangan. Oke, silakan, Mbak Nara. Nama-nama Allah yang baik. Oke, benar atau salah? Benar. Oke, silakan kasih tepuk tangan buat orang-orang. Berarti ingat pelajaran yang minggu kemarin. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Oke, pertanyaan yang kedua masih tentang Asmaul Husna. Coba, siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan, ya. Asmaul Husna ada berapa? Yang bisa angkat tangan. Oke, coba yang paling belakang, Mbak Tiara, ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Bagaimana jawabannya, benar atau salah? Benar. Oke, benar. Silakan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang apa? Tentang akhlak terpuji. Baik, kita sekarang masuk ke bab selanjutnya. Nah, karena akidah akhlak kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Artinya kalian sudah tahu apa itu akhlak terpuji?
Ada yang tahu? Ada sebagian yang tahu, ada yang sebagian yang masih belum paham. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Apa sih itu akhlak terpuji? Betul ya. Baik. Pelajaran tentang akhlak terpuji. Tujuan pelajaran hari ini adalah dapat memahami akhlak terpuji, kemudian bisa menyebutkan contoh-contoh akhlak terpuji. Itu adalah tujuan dari pelajaran pada pagi hari ini. Oke, silakan. Nah, Pak Novan mau tanya dulu, ya, sebelum Pak menjelaskan, Pak mau tanya dulu. Apa itu akhlak terpuji? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Mas Novan, silakan. Gimana? Kurang keras? Akhlak terpuji adalah tingkah laku yang baik. Oke, bagus. Tingkah laku yang baik. Oke, ada yang jawaban lain? Mungkin ada yang jawaban lain yang beda? Tunggu tangan. Ada yang beda? Oke, Mbak Tiara silakan. Kenapa? Suatu perbuatan yang baik. Benar juga. Suatu perbuatan yang baik. Kalau yang soal tadi apa? Tingkah laku yang baik. Oke, bagus. Mungkin ada lagi, satu lagi, siapa yang bisa menjawab? Oke, Lara. Sikap, perbuatan atau ucapan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Jawabannya lebih lengkap. Perbuatan atau sikap atau ucapan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Oke. Tentunya kalian sudah tahu Islam mengajarkan kita tentang perilaku yang baik. Salah satunya adalah akhlak terpuji. Baik. Baik, Pak Novan sekarang jelaskan di sini. Nah, di sini adalah akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah tingkah laku yang melekat pada diri seseorang. Jadi adalah sebuah tingkah laku seseorang. Tentunya akhlak itu di dalam Islam, akhlak itu dibagi menjadi dua. Ya, akhlak itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah akhlak terpuji, kemudian yang kedua adalah akhlak tercela. Akhlak terpuji atau akhlakul karim. Apa yang dimaksud dengan akhlak terpuji? Yaitu suatu perbuatan yang baik. Sedangkan akhlak tercela adalah apa? Sesuatu perbuatan yang tidak baik. Jadi kebalikannya daripada akhlak terpuji. Gitu, ya. Oke. Nah, ini adalah pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji atau akhlakul karimah adalah tingkah laku yang menimbulkan perbuatan baik sesuai dengan akal sehat dan ketentuan syariat. Jadi akhlak baik yang sesuai dengan syariat Islam. Apa saja Pak contohnya? Ya banyak. Tapi akhlak baik seperti tolong menolong. Apa lagi?
Kemudian apa lagi? Seperti membantu, ya sama ya, membantu teman kita yang sedang kesulitan atau menolong. Kemudian bersyukur, ya, juga termasuk akhlak. Nah, di sini adalah macam-macam akhlak terpuji. Nah, di pelajaran kelas 3 akhlak terpuji macam-macam itu ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah pantang menyerah. Kemudian yang kedua adalah apa? Pemberani. Kemudian yang ketiga menolong. Kemudian yang keempat adalah bersyukur. Yang kelima adalah oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, pantang menyerah. Apa sih pantang menyerah itu? Nah, ini. Nah, di sini kalian lihat gambar apa kira-kira? Gambar anak yang sedang apa? Sedang belajar. Nah, sesulit apapun yang kalian kerjakan, tugas, dapat tugas dari guru, tidak boleh harus semangat. Untuk apa? Tujuannya apa? Untuk biar mendapat nilai yang baik. Bagus. Nah, pantang menyerah adalah sikap pantang menyerah adalah sikap tidak mudah menyerah atau putus asa saat menghadapi rintangan atau kesulitan dalam mencapai tujuan. Nah, contohnya salah satunya yang tadi, jika kalian diberi tantangan oleh guru, misalnya contohnya, Mas Nova, silakan kerjakan soal di depan. Sesulit apapun itu soalnya, kalian jangan gampang menyerah, ya. Jadi harus tetap semangat. Oke, baik, itu adalah pantang. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah pemberani. Nah, sikap pemberani atau keberanian atau syaja'ah dalam Islam adalah sikap yang menunjukkan ketangguhan hati, kekuatan, pendirian, dan keberanian untuk membela dan mempertahankan kebenaran. Maksudnya mempertahankan kebenaran, kalian harus berani untuk keadilan, membela yang benar. Jadi kalau ada temannya yang sedang kesulitan, kalau ada temannya yang kesusahan, ya, perlu bantuan kalian, ya kalian harus berani untuk menolongnya. Ya. Kemudian misalnya ada suatu kasus yang tidak benar, kalian mendapat suatu masalah di luar, misalnya kita anggaplah contohnya sebuah rahasia itu tetapi tidak baik untuk kita atau untuk agama. Kalian harus berani supaya menggunakan masalah tersebut. Tidak boleh takut kalau kalian di posisi yang benar. Oke. Selanjutnya adalah tolong-menolong. Nah, di sini ada gambar sebuah anak laki-laki dan perempuan sedang tolong-menolong. Maksudnya apa? Sikap tolong-menolong adalah sikap saling membantu dan meringankan beban orang lain. Misalnya temannya kalian sedang kesusahan, ya, kalian wajib untuk menolong. Misalkan tetangga kalian sedang mendapatkan musibah dan perlu bantuan kita harus wajib menolong. Karena dalam Islam menolong itu adalah perbuatan yang baik. Oke, kemudian selanjutnya adalah bersyukur. Nah, setiap kita mendapatkan entah itu dapat yang gembira, rezeki maupun rezeki banyak atau sedikit, kita harus bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Dengan cara mengucapkan hamdalah. Seperti apa itu kalimat hamdalah? Alhamdulillah. Yaitu kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi sikap bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu adalah sifat terpuji. Kemudian yang terakhir adalah amanah. Sikap amanah adalah sikap terpuji yang menunjukkan kejujuran, dapat dipercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau kalian diberikan amanah, misalnya contohnya Mas Nova diberikan tanggung jawab untuk menjadi ketua kelas, jadi harus amanah dalam tugasnya tersebut. Kemudian Fauzi
diberikan atau dipercayakan sebagai bendahara kelas. Nah, kalau bendahara biasanya kalau ada sumbangan, uang kas, ya, nanti dikumpulkan sama bendahara. Nah, itu sebagai bendahara harus amanah. Uangnya jangan dibuat jajan, ya. Jadi uang kas tersebut harus digunakan sesuai dengan keperluan kelas. Contohnya misalnya diberikan alat-alat kebersihan kelas dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang terakhir, ya, amanah kita sifat. Baik, untuk selanjutnya Pak Novan mau memberikan tugas sama kalian. Tugasnya di sini adalah tugas kelompok, ya. Jadi Novan tentukan saja. Bangku selatan ini adalah kelompok 1, kemudian bangku sini adalah kelompok 2, bangku sini kelompok 3, dan bangku sini adalah kelompok. Baik, semuanya sudah membuat kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, seperti apa sih tugasnya? Nah, di lembaran tersebut kalian di situ ada sebuah gambar. Kalian mencocokkan gambar tersebut, kemudian tulis kira-kira gambar itu gambar sifat akhlak apa? Sifat akhlak terpuji. Contohnya apa? Disesuaikan dengan gambar tersebut. Oke, sudah paham? Sudah paham? Oke, silakan dikerjakan. Oke, bagaimana anak-anak? Tugasnya apakah sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, coba Pak Novan akan panggil per kelompok untuk mempresentasikan tugas kalian di depan. Baik, kelompok pertama silakan maju ke depan. Baik, silakan tunjukkan sama teman kalian tugasnya. Oke, silakan dijawab. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan begini. Kemudian ada kelompok 2. Jadi gambar pertama itu adalah gambar tentang apa? Tentang tolong menolong. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah tentang bersyukur. Kemudian yang ketiga, pemberani. Kemudian yang keempat, aman. Kemudian yang kelima, tentang pantang menyerah. Baik anak-anak, itulah pelajaran hari ini, yaitu tentang sikap terpuji. Jadi dalam ajaran Islam, sifat terpuji itu adalah sifat yang baik, yang sangat dianjurkan bagi setiap umat untuk menolong sesama. Jadi kesimpulannya adalah kalian ketika ada temannya yang ingin butuh bantuan, atau ketika kalian diberi jabatan, kalian harus amanah dalam jabatan tersebut. Kemudian kalian harus selalu berbuat baik, karena perbuatan baik itu disenangi sama Allah. Oke, baik. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Dapat ilmu yang barokah buat kalian ke depannya. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.